bahwa bagaimana kita anak itu ke depan adalah mereka selalu untuk menjadi mandiri. Apalagi sekarang itu kita sudah merdeka belajar. Nah, dengan merdeka belajar itu anak-anak itu ya menuntut ilmu yang juga belajar juga dengan gaya-gaya mereka. Nah, budaya positifnya apa yang dimaksud dengan di sini? Nah, budaya positif di sini itu ya. Sebenarnya kalau budaya positif itu kita tuh sudah melakukannya. Nah, budaya positifnya tapi sebelum saya mau ke budaya positif ini ya, saya mau ceritakan dulu apa yang saya dapatkan pada saat modul 1. Modul 1 itu ada tentang yang awal kali itu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ filosofi Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan itu semuanya harus berpihak kepada anak. Bahkan mereka mengatakan seperti menghamba pada anak. Wah, pelan-pelan ya. Betul bahasa Indonesia. Anaknya udah waktu. Jadi ibaratnya itu kita itu dalam melakukan aktivitas sekarang sebagai seorang pendidik itu melihat figur anak itu bagaimana. Nah, karena dengan merdeka belajar seperti ini, Ki Hajar Dewantara itu di modul 1.1 itu tentang kita seorang pendidik ibaratnya sebagai seorang among ya atau seorang petani kalau ibaratkan di situ yang ladangnya itu ditanam tergantung pada petaninya. Kalau bibitnya itu bagus tapi kalau cara menanamnya tanahnya nggak subur itu jadinya juga nggak bagus gitu loh. Mungkin bibitnya nggak bagus tapi dengan cara kita menanamnya bagus, terus kita memberi pupuknya bagus, nah itu mungkin hasilnya juga bagus. Itu di modul 1.1. Nah, modul 1.2 ini tentang peran dan nilai guru. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru, tentunya kita sebagai seorang pemimpin dalam satu kelas, dalam memimpin dalam proses pembelajaran. Nah, kita memimpin bagaimana kita merancang. Nah, kalau kita membuat RPP, gitu ya, itu terus kita melaksanakannya bagaimana. Nah, itu harusnya tadi itu mengacu kepada ke anak tadi, kebutuhan anaknya tadi. Nah, nilai dan perannya kita tuh sebagai seorang pendidik bagaimana. Nah, terus, 1.3 modulnya itu visinya kita tuh bagaimana. Nah, kalau kita kan visi di Alifah kan ada yang paling utama adalah anak itu berakhlak. Itu yang paling utama. Anak itu kan berakhlak kalau kita nomor 1 kan, karena dia kalau dia pintar kalau nggak ada berakhlak kan malah jadi bahaya gitu loh. Dengan akhlaknya bagus, kalau dia punya bagaimana dia menjalankan kehidupannya, kewajibannya sebagai seorang manusia, punya kewajiban kepada Allah, meyakini dan kita sebagai seorang muslim rukun iman, rukun Islam itu dijalankan insya Allah dengan akhlak yang baik tadi. Nah, tapi untuk itu perlu penguatan, nggak segampang itu dengan apa yang kita bayangkan, karena dari luar itu banyak sekali nih godaan-godaannya tadi. Nah, satu contoh, kita sudah menyampaikan satu hal yang paling kita penting sekali, bagaimana kita sudah ada jadwal sholat jam 12 untuk anak putri, jam 12.15 yang sholat ke masjid, yang nggak sholat ke perpustakaan. Tapi kenyataannya ada beberapa anak, walaupun nggak banyak ya, tapi ada beberapa anak tuh itu tidak sesuai dengan apa yang kita sudah buat aturan. Nah, di sini tentang bagaimana budaya positif itu. Budaya positif ini kalau itu terjadi di kelas kita ini menuju kepada bagaimana suasana belajar itu nyaman. Kalau anak nggak disiplin, satu aja ada anak nggak disiplin, rame, pasti pembelajaran itu nggak nyaman. Itu intinya. Satu ada aja, kita lagi ngajar, kalau ada anak yang keluar masuk gitu, kita kan juga nggak enak. Nah, ini budaya positif itu adalah bagaimana suasana belajar di sekolah ini, di kelas ini nyaman, sehingga anak pun juga pada saat proses pembelajaran itu menyenangkan. Nah, karena kita jelasnya itu materi yang sudah saya dapatkan berawal dari modul 1.1, 1.2, 1.3, sekarang ke budaya positif. Penjelasan tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mereka ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi mengevaluasi diri, gitu. Terus dari mengevaluasi diri itu, ya belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, gitu loh. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan, gitu ya. Kalau paksaan mereka jangan-jangan nanti jadi seperti penghukum, gitu, bukan karena kesadaran sendiri, gitu loh. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, gitu lah, mengevaluasi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, saya tadi tuh, kenapa sih kamu mau ke sana, gitu loh. Oh, saya mau mencari minuman, gitu loh. Itu dasar tindakannya. Nah, solusinya gimana supaya dia tidak melakukan ke sana, gitu loh. Saya akan solusikan, kamu bisa pada saat istirahat beli di kantin minumannya tanpa harus ke sport center, gitu ya. Harusnya begitu, gitu ya. Kita mencari kebutuhan dasar ya yang mendasari tindakan mereka dan melakukan kesalahan. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, gitu loh. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Anak ini seperti apa karakternya. Terus 8, restitusi fokus pada solusi bukan menyalahkan, gitu loh. Gitu loh. Solusinya gimana caranya, gitu loh. Mereka menyadari ini, gitu loh. Kemarin tuh ya Ustazah, saya tidak mau lagi mengulangnya, gitu loh. Terus untuk meyakinkan Ustazah, kalau kamu tidak mengulangi lagi gimana caranya, gitu loh. Ya, akhirnya mereka berpikir juga, saya tidak akan terlambat, gitu loh. Untuk tidak terlambatnya gimana caranya? Tanpa sadar sebenarnya itu sepertinya seperti kayak menghukum, tapi sebenarnya bukan hukuman. Gimana kalau kamu membantu anak-anak OSIS untuk jaga piket pada saat anak-anak di awal sholat itu, jadi kamu pasti nggak bakal terlambat. Itu kita cari solusinya, gitu loh. Melatihnya untuk berdisiplin. Terus yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia jangan merasa terkucilkan dengan melakukan kesalahan itu. Akhirnya dia dicap anak-anak yang tidak disiplin, dicap anak-anak yang bermasalah, gitu loh. Tapi kalau dia menyadari itu udah salah, saya tidak akan mengulangi lagi, gitu loh. Saya akan berbuat baik. Sehingga dia akhirnya punya rasa percaya diri untuk tampil lagi dengan teman-temannya yang lain, kumpul lagi dengan teman-temannya yang lain. Nah, gitu aja 9 ciri-ciri restitusi ini. Ada guru yang bertanya, ada perlakuan tentang disiplin yang diberikan oleh guru berbeda-beda antar kelas 1 dengan kelas yang lainnya, atau terhadap satu siswa dengan siswa yang lainnya itu berbeda. Nah, itu bagaimana? Nah, ini ya. Restitusi itu dibuat untuk fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, karakter anak-anak itu satu sama lain berbeda-beda. Sehingga perlakuan yang diberikan kepada anak-anak bisa saja berbeda sesuai keyakinan kelas yang dibuat ya oleh anak bersama dengan guru. Yang penting keyakinan kelas yang dibuat itu, perlakuan yang dilakukan itu tujuannya sama dalam hal kebaikan. Nah, di sini budaya positif itu ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ya. Ini kalau saya di sini, sebenarnya ini sudah garis besarnya ya. Sudah lingkupnya semua ya, disiplin positif ini ya. Disiplin positif itu adalah apa sih yang dimaksud dengan disiplin, gitu. Nah, disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita ya, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu terjadi
menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Karena itu juga hanya karena sekedar nggak mau dukung, hanya karena ikut-ikutan teman, karena hanya aturan gitu ya. Nah, bukan karena kesadaran dia. Terus kalau anak nggak disiplin, nah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan merdeka belajar seperti begini, seperti kayak kata saudara gitu ya, bahwa anak sekarang itu mereka itu sumber belajarnya itu banyak. Mereka nggak cuma dari kita aja. Oh, kok sekolah lain begini, kok anaknya kan kok boleh begini. Sedangkan kita sudah ada pakem aturannya seperti begini. Apalagi kita seorang muslim ya, punya aturan bahwa sholat itu harus dilakukan. Tapi mereka kadang-kadang belum memahami secara apa ya, bahwa itu kebutuhannya, bukan karena itu ada rutinitasnya, gitu ya. Nah, ini ya, di sini orang melakukan sesuatu itu ada 5 kebutuhan dasar ya di sini. Ini aja ya tentang. Nah, ini tadi kan ada di sini. Di sini kan ada untuk mendisiplinkan diri itu. Sekarang posisi kita sebagai seorang pendidik, kaitannya kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana? Nah, selama ini kita ada 5 posisi kontrol di sini kita terhadap anak. Kadang-kadang kita melakukan kalau anak-anak tidak disiplin itu kita melakukan satu penghukuman gitu. Atau kita membuat anak itu merasa bersalah. Atau kita menjadikan anak itu hanya sebagai teman. Nah itu terus kita hanya memantau saja. Oh, ini ada aturan kamu lakukan. Nah tapi terus ada lagi kelima, posisi kita ini sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol tersebut. Nah, yang pertama itu sebagai penghukum. Apa sih yang dimaksud sebagai penghukum di sini? Nih ya, saya jelaskan tentang apa sih yang diperbuat guru pada saat di posisi penghukum. Biasanya orang menghukum itu ada rasa kesal gitu ya. Akhirnya kata-katanya juga sering keras gitu, seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Terus itu guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan gitu. Hasilnya biasanya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain karena takut, dia akhirnya berbohong. Terus di sini kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas gitu loh. Dia nggak suka sama gurunya. Akibatnya murid berkata, biarkan saja. Nanti juga gurunya marah-marah lagi. Paling ustazahnya juga marah-marah lagi. Terus kita berbohong aja gitu loh. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahannya. Nah, ini yang harusnya betul kita hindari. Mungkin saya juga sebelum belajar di guru penggerak ini sering melakukan seperti begitu ya. Sering melakukan di posisi sebagai hukuman. Nah, terbukti pada saat saya menanyakan kepada anak-anak, kenapa kamu tidak sholat gitu loh. Kenapa kamu kok pada saat sholat pergi ke mana? Ke ST, kamu kok nggak jujur sama ustazah? Jawabannya mereka alasannya, ya saya takut sama ustazah gitu loh, nanti ustazah marah. Nah itu mungkin karena kesalahannya saya dulu sering melakukan hukuman terhadap anak-anak. Nah, setelah jadi ikut guru penggerak baru saya menyadari hal itu. Nah, posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa gitu loh. Ustazah kesel deh gitu loh. Mungkin gurunya berbuat begitu. Guru berkata, kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali, atau ibu stres deh, capek ustazah gitu loh ya. Hasilnya gimana? Siswa juga akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong gitu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas gitu loh. Tapi akan murid berkata, maafkan saya gitu ya. Walaupun di dalam guru berkualitas ya mungkin karena kasihan aja ya, akhirnya
murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri gitu ya. Nah, sebenarnya dua posisi sini ya, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, ini harusnya dihindari ya. Identitas gagal. Mungkin saya dulu berarti identitas gagal sebagai sering sebagai penghukum gitu ya. Nah, setelah saya belajar di guru penggerak ini baru menyadari kesalahan saya ini ya. Itu. Terus ya, posisi ketiga ya sebagai teman gitu. Nah, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ustazah. Nah, masa kamu tidak mau gitu loh. Ingat tidak pernah ibu bantu. Jadi kita memposisikan siswa kita tuh sebagai teman. Hasilnya ya siswa juga akan tergantung kepada kita gitu loh ya, bukan karena kesadarannya dia sendiri gitu loh. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas gitu loh. Nah, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ataupun juga kita berbuat apa gitu, loh kok Ustazah kok kayak gitu loh. Mungkin kita juga sering ya melihat anak-anak itu suka membanding-bandingkan, Ustazah kok gini, Ustazah kayak gini gitu loh. Ya, karena mungkin kita terlalu membuat anak-anak menjadi teman kita gitu. Ya, ini yang mungkin kita evaluasi lagi. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Lah, guru aja kayak gitu, saya nggak mau. Padahal bukan karena kesadarannya dia sendiri. Dia tidak berpikir, saya harusnya sebagai gini gitu loh. Saya seorang murid harusnya melakukan ini. Antara murid dan guru itu beda gitu loh. Nah, itu sebagai teman. Nah, terus posisi keempat, pemantau. Menghitung dan mengukur gitu ya. Guru berbuat itu biasanya menghitung dan mengukur. Itu guru berkata, apa peraturannya? Misalnya anak-anak melakukan kesalahan. Loh, sudah ada aturannya bahwa masuk itu jam 7 gitu loh. Itu kan udah peraturannya gitu loh. Kita selalu mengaitkan dengan peraturan-peraturan gitu loh. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, bukan karena kesadaran sendiri gitu loh. Bukan karena saya memang harus melakukan ini gitu loh ya. Nah, tapi menyesuaikan diri bisa saja ayo diam aja. Diam itu karena ada ustazahnya, takut gitu loh. Bisa saja seperti begitu gitu ya. Itu karena murid itu merasa dipantau. Kalau dia dipantau dia melakukan. Kalau nggak dipantau ya udah gitu aja gitu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, ini ya motivasi ya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas gitu loh. Jadi kita ini jangan-jangan seperti kayak polisi, khawatirnya seperti gitu loh. Jadi dia melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu disiplin hanya karena gurunya gitu loh, bukan karena kesadarannya dia sendiri. Itu karena kalau kita melakukannya atas dasar di posisi kontrol sebagai pemantau ya. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis gitu loh. Jadi karena dipantau, supaya dapat 100 gitu loh, bintang saya harus banyak sekian. Kalau sudah sekian ya sudah gitu loh aja. Berapa halaman yang harus saya tulis gitu loh. Pada sudah sekian ya sudah gitu loh. Dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan dia dapatkan gitu loh. Kalau saya melakukan ini, saya dapatnya ini hadiahnya. Oh, kalau saya tidak melakukan ini, saya sanksinya seperti gini. Dia sudah mengukur gitu loh. Bahkan kalau dia sudah mengukur, dia sudah hitung-hitungan gitu loh. Ya udah, nanti juga nggak apa-apa, nilaiku sekian aja nggak apa-apa gitu loh. Paling nanti kalau dapat hadiah juga hadiahnya juga paling beng-beng makanan gitu loh. Jadi anak-anak itu karena kita posisinya sebagai pemantau, dia juga sudah bisa menghitung dan mengukur tadi itu ya, juga gurunya menghitung mengukur, akibatnya anak-anak juga menghitung mengukur gitu loh. Menghitung mengukurnya dari mana ketahuannya? Nih berapa banyak bintang saya peroleh, berapa halaman yang saya tulis, itu dia mengukurnya gitu loh. Atau mengukurnya juga, nanti sanksinya coba paling itu aja gitu loh. Ya hadiahnya juga itu doang gitu loh. Karena dia kita perlakukan sebagai kita memperlakukan diri kita
sebagai pemantau. Nah, itu juga identitas berhasil atau suksesnya kontrol dari luar itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini juga sebenarnya harus dihindari. Nah, ini bisa juga berhasil ya, tapi kontrolnya dari luar maksudnya itu. Anak-anak tuh bisa berhasil melakukannya, tapi kontrolnya dari luar, tergantung sama kita sebagai guru atau tergantung kepada orang lain. Nah, identitas berhasil atau sukses kontrol diri itu dari anaknya sendiri, maksudnya kontrol diri itu ya, dengan menghargai dirinya sendiri. Posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kemarin dia melakukan kesalahan, kamu kenapa sih mau ke SD pada saat sholat? Oh, jawabannya mereka, saya pengen beli minuman gitu loh. Nah itu ya, jadi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan gitu loh ya, tapi kita nggak langsung kamu kok begini, kamu kok begitu gitu loh. Kan seharusnya sudah selesai itu istirahatnya, sudah selesai tuh beli makanannya gitu loh. Kenapa kamu harus melakukan ini? Tapi kita bertanya dulu ya, gitu. Ya, itu membuat posisi kita sebagai manajer tadi itu ya. Guru berkata, apa yang kita yakini? Terus, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus solusinya bagaimana biasanya? Kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, berkata itu kita membuat anak itu berpikir itu kenapa dia melakukan itu, kenapa dia harus memperbaiki dirinya gitu loh. Terus hasilnya ini supaya kita menguatkan pribadinya gitu loh ya, menguatkan pribadi anak-anak gitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas gitu loh. Dia sudah tahu mana baik, mana buruk. Kalau aku melakukan ini, hasilnya bagaimana gitu loh ya, gitu loh. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini gitu loh. Nah, biasanya kita dari pertanyaan itu kita menstabilkannya, kira-kira bener apa enggak sih kayak gini nih gitu ya, gitu loh. Oh salah Ustazah loh. Terus nah, untuk memperbaikinya gimana kalau sudah tahu kamu salah gitu loh ya. Nah, terus atau kita memberikan terus bagaimana memperbaikinya gitu loh. Biasanya dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu 5 posisi kontrol pada saat kita melakukan kedisiplinan kepada anak-anak. Nah, dalam menjalankan segitiga restitusi itu alangkah baiknya posisi kita itu ada sebagai posisi manajer tadi, memvalidasi kebutuhannya, kamu mau ngapain, bertanya dulu ya kebutuhannya. Dia melakukan sesuatu pasti ada alasannya gitu loh. Terus menstabilkan identitasnya gitu loh ya. Ustazah juga pernah sih dulu SMP pernah juga melakukan itu, orang lain juga pernah sih melakukan itu, kesalahan gitu loh misalnya. Nah terus kita menstabilkannya gitu loh, jadi dia nggak merasa merasa bersalah banget gitu ya, tapi kita menstabilkan bahwa itu bisa diperbaiki gitu ya. Terus kita menstabilkannya itu salah, itu bisa diperbaiki. Terus kita menanyakan keyakinannya itu tadi ya, segitiga restitusi sebagai posisi kita sebagai manajer tadi gitu ya. Terus kita untuk menentukan posisi ini kita harus melakukan juga segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Ini ujungnya nanti ya, ujung-ujungnya akhirnya itu adalah anak itu bagaimana pada saat dia melakukan budaya positif itu, dia melakukan suatu pelanggaran itu, kita membuat suatu keyakinan kelas. Kata-kata yang kelas itu adalah kesepakatan antara kita dengan anak, tapi kita tetap harus mengiring, dia harus melakukan yang positif gitu. Kadang-kadang anak kita melakukan keyakinan kepada anak, tapi dia mau enaknya aja. Nah, kita bagaimana membuat keyakinannya itu? Di sini ya makna disiplin, nilai kebajikan, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini, nah nih, kalau di pembelajaran di
menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu bukan karena oh aku sholat ini karena diperintah, ya. Tapi bukan, tapi ini karena dia sudah melakukan itu atas kesadarannya sendiri, keikhlasannya. Terus dihukum oleh penghargaan ini bisa mengakibatkan bahwa tidak adanya kualitas, adanya kreativitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Ya, ini contoh-contohnya, contoh-contoh tindakan gurunya. Kadang-kadang yang konsekuensinya hukuman atau ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa tindakan yang benar gitu loh. Maksudnya itu untuk anak sekarang ya. Katakan kita menghukum, kamu berdiri di atas, ini kamu melakukan ini, itu hukuman-hukuman seperti itu apakah efektif untuk anak ke depannya? Nah, ini contoh-contohnya ya. Menggantikan bekas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, konsekuensinya apa? Ini contoh-contohnya tadi, ini hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, atau disuruh tidak menggunakan sepatu seharian ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Dan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Insya Allah kita yakin Ustaz kan lebih paham ya, sudah paham. Saya ini belajar, bukan saja kayak apa itu hukuman, apa itu konsekuensi gitu ya. 3 menit lagi. Oh 3 menit ya lah. Ya. Nah, ya langsung ditanya ya. Nah tentang ini, saya kan tadi ujung-ujungnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas ya? Nah, mengapa kita bikin peraturan harus menggunakan dalam contohnya ya? Di sini ya, ini adalah gimana ya, gambar awalnya itu kan anak-anak budaya positif itu kan kita adanya peraturan sekolah, misalnya tidak boleh terlambat. Nah, terus anak-anak tidak terlambat itu kenapa? Gimana? Anak-anak yang terlambat itu gimana? Nah, itu dibuat keyakinan kelas supaya adanya lingkungan positif tadi. Keyakinan kelas ini intinya dilakukan atas kesadaran anak-anak. Ya, lingkungan positif sehingga adanya budaya positif tadi ini ya. Nah, kesepakatan kelas. Ini kalau kesepakatan kelas, kalau ini ya. Ini ada contoh ya, di mana yang merupakan keyakinan kelas. Bisa dibaca nggak? Ada kesepakatan kelas itu. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Atau di sini datang tepat waktu mengerjakan salah. Ini kesepakatan kelas ya. Menjaga kebersihan sekolah itu sudah kesepakatan gitu ya. Aktif dalam belajar itu sudah kesepakatan kelas. Ya. Ini ya kelas. Nah, ini contoh peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kata-kata intinya nih, kata-kata yang disampaikan kepada anak-anak atau kalimat yang disampaikan ke anak-anak itu bukan suatu apa ibaratnya kalau peraturan itu kayak doktrin. Nah, kalau keyakinan kelas itu anak-anak itu memahaminya dengan oh dia aku habis peraturan itu gitu loh ya, itu keyakinan kelas gitu. Nah kalau dilarang melakukan kekerasan itu doktrin, tapi keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Nah, ya. Cukup ya saudara ya. Untuk penjelasannya kami sudah 50 ya. Saya ya adakah aturan tertentu atau pedoman ya untuk mengontrol dalam menciptakan
budaya positif budaya positif. budaya positif adalah adanya ya standar SOP-nya dan panduan ya atau form untuk mengontrol dalam menciptakan budaya positif itu. Ini ya budaya positif itu kan sebenarnya dilakukan ini dengan itu kan anak-anak tuh melakukan sesuatu itu karena kebutuhannya. Terus akhirnya kita kan membuat suatu peraturan kan supaya peraturannya berjalan dengan keadaan itu sesuai dengan apa ya aman nyaman. Tapi ada anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran. Nah, bagaimana melakukan itu? Di sini ada segitiga restitusi. Kalau di situnya di segitiga restitusi itu pertama itu validasi kebutuhannya. Kamu melakukan itu buat apa? Kita menanyakan dulu. Nah, sebenarnya ada video saya tentang hal segitiga restitusi ini. Terus habis itu menstabilkan identitas. Jadi ada langkah-langkahnya. Pertanyaan menanyakan kamu ngapa melakukan itu. Ini ada sebenarnya ada apa? Ada contoh-contoh kalimat-kalimatnya itu juga dikasihkan. Terus habis itu setelah kita tahu dia melakukan itu untuk apa, kita menstabilkannya. Nah, contoh yang kayak kemarin tuh, kamu kenapa pergi ke SC gitu loh? Kenapa kamu nggak sholat? Dia jawab, aku haus, aku pengen minum gitu loh. Alasannya anak-anak kemarin ya. Terus saya menstabilkan identitas. Kira-kira ini benar apa enggak? Kira-kira bisa nggak kalau kamu melakukan itu sebelum waktunya jadwal sholat tiba untuk berjamaah. Jadi kamu harus bisa nggak mengatur membagi waktu kan sudah ada waktu istirahat. Ya kita menstabilkan dulu, menenangkannya. Nah terus habis itu meyakinkan melakukan menanyakan keyakinan. Nah kalau kayak gini caranya bener apa enggak? Nah, dia bilang oh salah Ustaz. Nah kalau salah terus gimana solusinya supaya kamu tidak melakukan itu? Karena ada videonya Ustaz juga, videonya saya ya. Nah kayak kemarin itu ya Ustaz saya tuh janji tidak akan melakukannya lagi seterusnya. Tapi seperti begitu anaknya. Nah itu kan namanya juga godaan setan. Bisa saja kamu melakukan sekarang kamu insaf, tapi ke depan namanya juga setan gitu kan menggodakan. Nah, apa solusinya? Nah, gimana ya? Kita akan sholat tepat waktu Ustazah. Benar, sholat tepat waktu. Gimana saya meyakinkan kamu untuk sholat tepat waktu? Sedangkan Ustazah juga kadang-kadang nggak selalu berdampingan dengan kamu terus, gitu. Gimana kalau kamu piket, nah, gitu kan? Kalau kamu piket selama sebulan bergantian, supaya kamu Ustaznya yakin kalau orang piket kan pasti mencatat siapa yang telat gitu loh. Siapa yang telat, nah pasti kamu akan datang duluan gitu loh. Nah itu mereka kesepakatan. Akhirnya oke lah Ustazah saya lakukan. Nah itu keyakinan keras seperti itu. Jadi ada tahapannya. Itu namanya segitiga restitusi. Adakah form kontrol ya? Adakah form kontrol? Karena kalau sudah positif itu harus ada kontrol. Nah iya, harus dikontrol secara rutin. Ya, jadi mereka waktu itu pada saat mereka melakukan itu mereka, nah dengan kemarin itu mereka tanda tangan dengan bukan tanda tangan dia, tapi tanda tangan OSIS kerjasama dengan OSIS juga. Jadi mereka yang telat, yang mereka melakukan pelanggarannya tadi itu mencatat dilihat dikontrol sama OSIS, terus habis itu OSIS yang tanda tangan. Berarti dikontrol secara rutin ya? Secara rutin intinya. Ini siapa nih? Jadi, nah itu juga hasil tulisan tanda tangannya itu dikasihkan ke saya juga ini jadwalnya siapa nih harus piket ininya. Nah makanya tadi posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer itu bagaimana kita melakukan kesepakatan itu, kita yang ibaratnya itu manajer itu juga sebagai pengontrol, juga sebagai membuat suatu mengajak diri bersama-sama gitu kepada anak-anak untuk melakukannya. Dan itu 5 berdasarkan pertanyaan dari Ustaz Salim tadi ya, menyambung dengan video yang saya buat. Nah, saya membuat praktek segitiga restitusi di sini. Nah, mohon bisa disaksikan videonya. Nanti kita bisa saling sharing juga bagaimana kita menciptakan budaya positif tentang sholat di sekolah kita ini ya.
apa sih? Restitusi itu sebagai salah satu cara menanamkan sikap positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, tadi saya bilang begitu, ya, ada menstabilkan apa sebelum apa melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah. Pasti anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Mereka melakukan itu kenapa? Nah, kita tanyakan dulu, kita validasi. Validasi itu kita pertanyakan. Jadi nggak langsung, oh kamu salah, kamu harus melakukan ini, kamu mau apa? Kita melakukan tindakan hukuman misalnya. Atau kita langsung, kamu ini bersalah. Langsung kita mengatakan kepada anak bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Tapi tidak, kita memvalidasi dulu ya tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu ya? Terus setelah kita tahu alasannya, nah kita harus stabilkan identitasnya. Nah, dengan cara apa contohnya? Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu loh. Ada juga yang lain, misalnya kamu nggak satu-satunya yang membawa HP ke sekolah, kan kita nggak boleh bawa HP anak-anak sekolah, tapi kadang-kadang ada lagi di kelas itu. Nah, kita memvalidasinya bagaimana, menstabilkan identitasnya supaya dia tenang dulu ya, dan menstabilkan identitas itu. Terus kita baru setelah kita bisa menenangkan mereka, baru kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelasnya apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Nah ini ya, segitiga restitusi itu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Ini salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang apa segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, contohnya itu guru berkata apa aja gitu ya. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah gitu ya, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita motivasikan anak-anak itu, kita memberi motivasi kepada siswa, bukan malah memberi mendownkan anak gitu ya, menstabilkan identitas itu ya. Nah terus atau kita berkata ustazah tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, ustazah lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Atau kita menyampaikan kepada anak-anak kita pada saat membuat mereka menjadi positif terhadap dirinya ya, bukan malah mendownkan mereka gitu. Kita bisa berkata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Jadi di sini kata-kata menstabilkan identitas itu kita membuat anak itu bukan semakin terpojok gitu ya, tapi kita membangkitkan, memotivasi siswa untuk positif terhadap dirinya agar dia mau berpikir gitu loh, dia mau berbuat untuk lebih baik lagi gitu ya. Untuk di segitiga restitusi ada validasi kebutuhan. Nah, di sini untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, gitu ya. Tadi karena bahwa orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, pasti punya kebutuhan dasar. Nah, di sini kita memvalidasi kebutuhannya, mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need-nya. Apakah itu forward, freedom, love, atau belonging-nya, atau fun-nya, atau survival ya. Nah, guru berkata, contoh-contohnya ya, kata-katanya, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu loh, gitu. Atau kita bisa mengatakan, kamu pasti deh punya alasan mengapa kamu melakukannya. Tadi saya sampaikan contoh di video saya itu, kenapa sih kamu mau ke SD nggak langsung ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah?
dia membuat alasan gitu loh. Saya pengen beli minuman, padahal sebenarnya mereka ada waktu gitu ya untuk beli minuman, tapi mereka punya alasan gitu loh melakukannya itu. Terus kita juga bisa berkata apa yang penting bagi kamu gitu loh. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru gitu loh. Ya, yang membuat mereka termotivasi gitu ya. Nah, atau kita bisa mengatakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul gitu loh ya. Nah, kalau dia misalnya sering ada siswa misalnya kalau lagi stres gitu ya mau mukul-mukul dirinya gitu loh, menyakiti dirinya gitu. Ada kan pernah kita mendengar kasus-kasus seperti begitu. Nah, kita bisa memvalidasi kebutuhannya, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul gitu. Atau kita bisa mengatakan apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besoknya lagi. Jadi kita memvalidasi kebutuhannya untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin, kita motivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Penjelasan ketiga tentang segitiga restitusi itu menyanyikan keyakinan. Nah, di sini tuh kita melihat bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, di sini bisa mengatakan guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau nilai-nilai kebaikan apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih. Nah, atau kamu ingin menjadi seperti apa gitu, atau kamu inginkah menjadi anak solehah gitu kan. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu pasti ada akibatnya gitu ya. Kalau kamu melakukan ini, ada akibatnya seperti begini gitu loh. Terus kalau kamu melakukan kebaikan, pasti ada akibatnya buat dirimu sendiri, mungkin juga untuk orang lain. Jadi kita menanyakan keyakinan, kita memberikan keyakinan, memotivasi anak-anak bahwa yang kamu lakukan kesalahan itu jangan dipermasalahkan lagi gitu loh, tapi ke depan kamu harus menjadi lebih baik lagi gitu ya. Demikian untuk 3 restitusi itu. Dari pertama menstabilkan identitas dulu, terus yang kedua memvalidasi kebutuhannya, terus melakukan yang ketiga tuh menanyakan keyakinannya gitu. Terus di sini ada contoh-contohnya. Nah, penerapannya sini 3 restitusinya. Ini ada kata-kata. Ya. Ini kami kemarin itu diminta untuk membuat ibaratnya dialog percakapan, contoh dialog percakapan tentang segitiga restitusi ini. Mira, Naswa, Meksa, sama Alika sudah sholat zuhur apa belum? Sudah. Sudah sholat? Sudah. Naswa tadi yang nilai waktu haid sholat apa? Sholat apa enggak? Lagi haid nggak sholat. Nah, tapi kita nggak nemuin Naswa di perpustakaan. Saja kan banyak juga. Nah, Tata juga ke masjid, nggak lihat kalian. Benar, sudah sholat apa belum? Naswa benar, Naswa memang nggak sholat juga berdosa.
Tapi kalau Naswa melindungi teman-temannya yang harusnya sholat tapi nggak sholat, nanti dosanya tambah berlipat. Ayo Naswa sama temennya kemana tadi? Ya saudara, jadi saya sama Alika, Misha, dan Zira ke sport center saudara, tapi mereka belum sholat. Kenapa kalian yang harusnya sholat nggak jujur? Kenapa? Saya takut dimarahin saudara, jadi saya bilang saya. Nggak perlu takut gitu ya. Kalian harus jujur. Kalau kalian nggak jujur, nanti nggak tenang, akan nambah dosa yang lain lagi, gitu ya. Nah, kalian sudah paham kan? Sholat itu merupakan kewajiban bagi kita orang Islam. Gitu. Nah, dalam sholat juga ada doa-doa. Dengan kita sholat berdoa, mudah-mudahan doanya dikabulkan sama Allah. Nah, ini kalian mau sholat zuhur apa enggak? Mau, Ustazah. Mau ya. Nah, sekarang kalian sholat zuhur. Ya, Naswa nggak sholat, tapi Naswa menemani temannya, memastikan bahwa teman-temannya sholat. Nanti setelah sholat kesini lagi ya, ketemu lagi sama Ustazah. Ya. Oke, silakan sholat sekarang. Ustazah ya. Alhamdulillah. Sudah sholat ya tadi ya? Sudah, Ustazah. Nah, tadi saat kalian waktu sholat zuhur berjamaah ke sport center, itu tindakan benar apa enggak? Tidak, Ustazah. Terus kenapa kalian melakukan hal itu? Hanya mau jalan-jalan sembari membeli minuman di sport center Ustazah. Kan sudah ada waktu istirahatnya juga panjang, gitu ya. Ini mau diulang lagi apa enggak? Tidak, Ustazah, janji. Kami berjanji tidak akan mengulangi seterus-terusnya, Ustazah. Benar? Iya, Ustazah. Terus gimana nih, sudah yakin bahwa kalian tidak mengulang lagi? Solusinya gimana nih? Gimana solusinya? Kami akan sholat lebih awal waktu, Ustazah. Mau sholat di awal waktu. Untuk memastikan bahwa kalian sholatnya di awal waktu gimana? Nah, gimana kalau kalian membantu teman-teman OSIS untuk mendata teman-teman ada yang telat gitu? Bersedia? Bersedia, Ustazah. Kalau gitu, kalian nanti buat jadwalnya ya. Buat jadwalnya ini selama sebulan ya. Iya, Ustazah. Sebagai konsekuensinya supaya ini taubatnya kalian bahwa kalian tidak mengulangi waktunya sholat berjamaah, kalian malah ke sport center ya. Mudah-mudahan taubatnya ini diterima sama Allah, kalian menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleha dan sukses di dunia akhirat. Gitu ya. Nanti jadwalnya dibuat ya, bergilir 1 bulan, siapa aja sanggup? Sanggup, Ustazah. Terima kasih ya, semoga kalian nanti jadi anak-anak hebat, sukses di dunia akhirat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kasih, ya, sekarang lanjut ke lab IPA ya, teman-temanmu ada di lab IPA. Oke, kita belajar ya. Terima kasih sama, ayo semangat ya. Dirapatkan langsung membuat stok yang bagus. Tidak ada yang bersuara. Kita semua bagaimana tadi itu dengan anak-anak yang bisa membuka sumber belajar yang lain, jangan-jangan mereka menganggap tadi itu tuh sholat itu ya lakukan. Saya sudah bilang kan anak-anak di kelas, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kamu melakukan itu, insya Allah yang lain-lain sudah selesai, nggak ada lagi. Kalau tapi kenyataannya Ustazah masih ada tuh dia sholat tapi dia korupsi. Nah itu kita bagaimana menyampaikan kepada anak-anak? Itu ada juga tuh Ustazah
dia sudah sholat, tapi dia kok malah nggak benar, omongannya kasar. Nah jadi kita meyakinkan kepada anak-anak bagaimana kita menyampaikan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah inilah PR kita semuanya. Sudah lulus kita nggak tahu. Padahal di luar banyak sekali nih tantangannya. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukan ini semua nanti ya jadi amal jariahnya penjenengan semuanya. Amin. Ya. SMA Mungkin ada lagi yang lain. cukup jadi. Ya. Juga positif. Masya Allah. Rekamannya dulu. Ya, terima kasih saya saja ya atas waktunya. Itu banyak ilmu yang diberikan pada kita. Paling tidak saya simpulkan bahwa terwujudnya budaya positif itu didukung oleh lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif itu didukung oleh keyakinan kita di kelas ya, meyakinkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, saya kira itu kesimpulannya saja. Iya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri baca alhamdulillah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam, saudara. Ayo, silakan duduk sekarang. Tio, Mesa, tahu saudara panggil sekarang? Tidak, saudara. Tidak. Tadi sudah setelah zuhur? Sudah, saudara. Sudah. Sudah. Benar. Benar sudah setelah? Benar, saudara. Nah, tadi Ustaz itu dapat WA tuh dari Pak Yadi bahwa kalian nanti foto saudara jamaah ada di sport center. Pak Yadi kirim tuh WA ada videonya, ini benar nggak?
sekolah saya nggak main. Hanya jalan-jalan sama beli minuman bisa. Kan sudah ada waktu istirahat dan waktunya panjang, bisa beli di kantin. Istirahatnya juga sebelum waktu sholat zuhur. Nah, tindakan kalian ini benar apa enggak? Tidak saudara. Ya, ya. Terus ini mau diulang lagi apa enggak? Tidak saudara. Waktu Ustazah bilang kalian sudah sholat kok enggak jujur? Kenapa kan jujur? Takut saudara. Takut sama siapa? Takut dimarahin saudara. Mereka Ustazah. Kan manusia itu ya kadang pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting jujur dulu. Dosanya sudah dosa nggak sholat, dosa nggak jujur, berlipat nanti ya. Ya saudara. Nah, sholat itu kan juga wajib, kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, ini tindakan kalian ini benar apa enggak? Tidak saudara. Tidak kan? Nggak benar. Mau diulangi lagi nggak? Tidak saudara. Nggak mau diulangi. Terus gimana caranya? Mau nggak kalau kalian piket saat bantu OSIS untuk mempersiapkan di masjid? Oh ya, gitu ya. Taubatnya kalian biar nggak terulang lagi ya. Gitu. Jadi saat nanti kalian sholat zuhur di awal waktu bantu teman-teman OSIS di masjid 1 bulan. Sanggup? Sanggup saudara. Sanggup ya. Jangan diulang lagi ya hal seperti begini ya. Ya saudara. Ya, semoga kalian nanti jadi anak solehah ya. Nah, sekarang kalian sholat zuhur dulu di masjid. Pak Ustazah nanti tanyakan bahwa kalian sudah pasti sholat zuhur, sudah tanyakan sama Bu Ika yang di masjid. Itu ya. Ya saudara. Sekarang silakan ke masjid. Terima kasih saudara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap disiplin merupakan sikap yang harus ada pada setiap diri anak masing-masing. Karena dengan sikap disiplin itu mengajarkan saya apa itu mandiri dan apa itu bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah saya lakukan. Solusi yang diberikan oleh Ustazah Lucy Franika itu untuk melatih saya agar dapat lebih disiplin lagi dan lebih mandiri, tanpa harus berbicara dengan nada yang tinggi dan juga keras. Kami diarahkan untuk datang lebih awal waktu ke masjid untuk mempersiapkan sholat zuhur berjamaah. Dan menurut saya, solusi ini solusi yang terbaik agar saya dapat mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.